Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fariyatul Hidayah dari PGMIA semester 3 akan menjelaskan tentang tumbuhan berbiji atau disebut juga dengan spermatopita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian spermatopita, ciri-ciri umum spermatopita dan pembagian spermatopita. Untuk yang pertama yaitu pengertian spermatopita. Spermatopita berasal dari kata sperma yang berarti biji dan phyton yang berarti tumbuhan. Biji adalah tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Oleh karena perkembangbiakannya dengan menggunakan biji, maka secara sederhana tumbuhan yang demikian dimasukkan ke dalam tumbuhan berbiji. Kadang-kadang biji dari tumbuhan kelompok ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Jadi di samping sebagai alat reproduksi juga sebagai sumber pangan. Kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas yaitu adanya suatu organ yang berupa biji. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru yaitu lembaga. Lembaga akan terjadi setelah terjadi penyerbukan atau persarian yang diikuti oleh pembuahan. Kemudian, ciri-ciri umum spermatopita. Yang pertama yaitu struktur perkembangbiakan yang khas adalah biji yang dihasilkan bunga ataupun tunjung. Yang kedua yaitu sperma atau sel kelamin jantan menuju ke sel telur atau sel kelamin betina melalui tabung serbuk sari hanya terdapat pada tumbuhan berbiji. Yang ketiga yaitu tumbuhan biji mempunyai jaringan pembuluh yang rumit. Yang keempat yaitu tumbuhan berbiji memiliki pigmen hijau atau klorofil untuk fotosintesis, yaitu suatu proses dasar pembuatan makanan pada tumbuhan. Karakteristik tumbuhan berbiji. Untuk bagian bunga yaitu morfologi, alat kelamin jantan benang sari penghasil sperma dan alat kelamin betina yaitu butik penghasil ovum. Dan untuk daun, morfologi, tulang daun yang bervariasi atau palminervis, paninervis, rectinervis, curvinervis. Dan anatomi, epidermis, mesofil, jaringan tian dan jaringan bunga karang. Bunga karang ada xilem, ada floem, dan fungsinya adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Untuk batang, bentuk tubuh tegak, condong, berbaring dan merayap. Anatomi, epidermis, korteks, stel, xilem dan floem. Fungsi, penghubung akar dan daun sehingga batang dapat mentransportasikan air dan garam, mineral dari akar ke daun atau sebaliknya. Yang terakhir yaitu akar, morfologi, akar serabut, akar tunggang. Anatomi, lapisan luar atau epidermis, kulit dalam atau korteks, silinder pusat atau stel, xilem dan floem. Fungsinya alat untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah serta untuk menancapkan diri ke tanah. Nah, selanjutnya yaitu pembagian spermatopita. Spermatopita ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gymnospermae. Apa itu gymnospermae? Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka. Yang kedua yaitu angiospermae. Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Yang pertama, gymnosperma. Gymnosperma mempunyai bakal biji yang terbuka, bebas, tanpa pelindung baik sebelum maupun sesudah pembuahan atau fertilisasi. Bakal biji merupakan salah satu bukti bahwa gymnospermae lebih berkembang daripada tumbuhan paku. Akan tetapi belum semaju angiosperma yang bakal bijinya terlindung dan terbungkus. Definisi gymnospermae itu ada 4, yaitu yang pertama Coniferophyta, yaitu tumbuhan coniferae mempunyai bentuk yang bervariasi, ada yang tipis, ada yang tebal, agak lebar, dan ada pula yang berbentuk seperti jarum. Contohnya damar, Agetis alba, Tusam, Pinus mercusi, dan Balsam Abies balsamania. Yang kedua yaitu Cicadophyta. Jadi tumbuhan ini memiliki susunan daun dan bentuk batang yang menyerupai pohon palem dan batangnya
juga tidak bercabang. Tumbuhan dari kelas ini bersifat dioecious atau rumah dua, contohnya Cicas rumpi atau pakis haji, Zamia, dan Cicas revoluta. Yang ketiga yaitu Gingophyta, tumbuhan gimnospermae yang berumah dua, biji keras, berwarna kekuningan, berukuran sebesar kelereng, berbau tidak enak. Ginkgo digunakan sebagai bahan obat-obatan dan kosmetik, contohnya Ginkgo biloba. Yang keempat yaitu Gnetophyta. Ciri khas tumbuhan ini adalah memiliki batang lurus, bercabang-cabang atau tidak. Bunga berkelamin tunggal, yaitu strobilus jantan dan betina, terdapat dalam satu pohon. Bunga tersusun majemuk, contohnya Gnetum gnemon atau melinjo. Nah, untuk yang kedua yaitu Angiospermae. Nah, Angiospermae ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu monokotil. Apa itu monokotil? Monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji dengan satu kotiledon atau daun biji. Daun-daun foliagenya sempit dengan pembuluh-pembuluh paralel. Komponen-komponen bunga berbentuk kelipatan tiga, sepal atau kelopak, dan petal atau mahkota tidak dapat dibedakan sehingga dikenal sebagai tepal. Jaringan-jaringan vaskular atau pengangkut bertebaran dalam berkas acak di sepanjang batang, dan karena tidak memiliki kambium batang atau sel-sel penyekat aktif yang menghasilkan kayu, maka sebagian besar monokotil bersifat herba atau menema. Untuk yang kedua yaitu dikotil. Dikotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji-biji dengan dua kotiledon atau daun-daunnya lebar dengan sebuah tulang daun di tengahnya dan pembuluh-pembuluh bercabang. Bagian-bagian bunga terbentuk dengan kelipatan 4 atau 5. Biasanya kelopaknya kecil dan hijau. Mahkotanya lebar dan berwarna-warni. Berkas-berkas vaskular tersusun dalam sebuah cincin di sekeliling tepi batang. Dan karena banyak tumbuhan dikotil memiliki kambium batang yang menghasilkan kayu, maka ada bentuk-bentuk yang berkayu maupun bentuk-bentuk herba. Sekarang kita memasuki ordo monokotil dan contohnya. Yang pertama yaitu Orchidales. Orchidales ini yaitu tumbuhan epifit, memiliki bunga indah dan bervariasi. Ciri khas dari Orchidales ini memiliki 3 daun lembar dan kelopak bunga yang menyerupai bunga. Contohnya bunga anggrek dan vanili. Selanjutnya yaitu Polaes. Polaes merupakan ciri-ciri tumbuhan Polaes yaitu batang berruas-ruas, bunga tak bermahkota, daun berbentuk pita, dan contohnya yaitu jagung, gandum, padi. Kemudian ada Cyperales. Cyperales yaitu tumbuhan yang memiliki banyak kemiripan dengan Polaes, umumnya menjadi tumbuhan pengganggu, contohnya papirus. Yang keempat yaitu Zingiberales. Zingiberales merupakan tumbuhan yang berdaun besar dengan pelepah daun membungkus batang. Banyak dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan rempah-rempah, contohnya kencur, jahe, dan lengkuas. Terus kemudian Bromiales atau Musaceae, yaitu tumbuhan besar yang berimbang dan berserat, batang tumbuh berkelompok dan daun lebar, contohnya nanas dan pisang. Kemudian yaitu ada Liliales. Liliales ini adalah tumbuhan yang biasanya terdiri dari daun tunggal, tersebar pada batang atau terkumpul menyerupai akar. Memiliki bunga yang kecil sampai sangat besar dan menarik, contohnya amaryllis. Dan yang terakhir yaitu Aracales. Aracales ini adalah tumbuhan yang umumnya pohon keras, bunga tidak mempunyai mahkota, daunnya menempel pada batang dan tersusun rapat. Contoh dari tumbuhan Aracales ini adalah kelapa, salak, dan kurma. Subkelas dikotil dan contohnya. Yang pertama yaitu Monochlamidae, yaitu tumbuhan dikotil yang tidak memiliki mahkota bunga, contohnya lada. Yang kedua Dialipetalae, yaitu tumbuhan yang helaian mahkota bunganya antara yang satu dan yang lain saling lepas tidak berdekatan, contohnya pala.
Yang ketiga yaitu Sympetalae, yaitu tumbuhan ini mempunyai mahkota bunga atau kelopaknya saling berhubungan, atau contohnya yaitu tomat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyebutan nama-nama ilmiah atau salah kata yang lainnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.